Shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Mari bergabung bersama dengan ibadah raya online Gereja Betani Solo. Kita bersatu, berdoa, beribadah bersama. Ajak seluruh isi rumahmu, mari menyembah Tuhan. Sebab kita percaya tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini yang mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang hidup. Kasih-Mu nyata atas setiap kami. Bahkan kami merasakan pemeliharaan-Mu yang tak pernah berakhir di dalam hidup kami. Hari ini kami datang mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban kami. Satu tujuan kami adalah menyembah-Mu, memberi bau-bauan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau berkenan dan Engkau melihat seluruh isi hati kami. Biarlah kami memuliakan nama-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya ketika nama-Mu ditinggikan, ketika nama-Mu diagungkan, ada kekuatan yang baru di atas setiap kami, pengharapan yang baru, sukacita yang penuh memenuhi hidup kami. Kami percaya hadirat-Mu tak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Oleh sebab itu penuhi setiap kami. Kami buka ibadah pada hari ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
perkasa perbuatanmu. Dengan segenap hati naikkan ucapan syukur. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku. Kami menyembahmu, masuk hadirat-Mu Tuhan, bawa korban syukur kami. Jadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Segenap hati kami, segenap kekuatan kami, kami bawa ke hadapan-Mu. Oh Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari gunakan saat-saat ini untuk menyembah Tuhan lebih lagi, melekat lebih lagi, bersandar lebih lagi, bahkan mengalami Tuhan lebih lagi. Kami menyembah-Mu.
kekuatan kami. Haleluya. Sama-sama yang kita percaya katakan amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi. Sebab hanya Yesus Tuhan sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, yang dikasih oleh Tuhan, dan kita adalah umat yang lebih daripada pemenang, sebab kita memiliki Yesus sumber kekuatan kita, sumber kemenangan kita. Haleluya. Dari kemenang dalam segala perkara,
Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saudara dapat menyaksikan QRIS Gereja Betani Solo dan nomor rekening Gereja Betani Solo pada tayangan berikut ini. Dan kita juga akan menyaksikan tayangan untuk sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Rasakan zaman kuasa Tuhan dalam Night of Worship ditayangkan secara premier melalui channel YouTube Betani Solo. Jumat 30 Juli 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Jonathan Chris. Nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya online melalui channel YouTube Betani Solo. Minggu 1 Agustus 2021 pukul 6, pukul 9 dan pukul 17 waktu Indonesia Barat dilayani Pendeta Freddy Zakaria Riva, disertai dengan perjamuan kudus dan pengurapan. Pengambilan hosti, anggur dan minyak urapan dilayani di sekretariat gereja pada hari dan jam kerja. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Yesus. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Ku mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cintai Yesus selamanya. Sama-sama katakan, ku mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cintai Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ku mau cintai Yesus selamanya. Katakan dengan segenap hatimu. Ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cintai Yesus selamanya. Angkat tanganmu, katakan, ya Allah Bapa,
sekali lagi. Hanyalah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya kami naikkan di hadapan tahta-Mu yang kudus. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena anugerah dan kemurahan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terima kasih buat sukacita surga yang sudah melawat kami melewati pujian penyembahan pada saat sekarang ini. Ini waktunya kami akan duduk diam seperti Maria, mengambil bagian yang terbaik dari firman-Mu saja. Mari Bapa, taruh urapan-Mu atas hamba-Mu, taruh urapan-Mu juga atas kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada saat sekarang ini. Kiranya roh pemahaman akan firman-Mu ada dalam kehidupan kami, untuk kami bisa menangkap rema pesan yang datang daripada Tuhan saja. Segala kuasa dalam bentuk apapun juga yang hendak mencuri firman-Mu, yang hendak menghalangi firman-Mu sampai ke hati dan pikiran kami sepakat dalam nama Yesus, kami tolak kuasanya. Biarlah Roh Kudus saja leluasa berkarya di tengah-tengah kami, mengajar kami, menegur kami, memberkati kami pada saat sekarang ini. Makasih Bapa, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa baik, luar biasa bersyukur. Kita tentu mengucap syukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Kita boleh dalam keadaan sehat, kita boleh menikmati ibadah pada hari ini, semua karena anugerah dan kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tentunya saya pada pagi hari ini juga mengucap syukur kepada Tuhan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala dan Bu Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat saya boleh ada menyampaikan pesan firman Tuhan pada saat sekarang ini. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat sama-sama di dalam satu tema yang saya ingin bagi kepada saudara. Temanya adalah ujian iman. Hari-hari ini kita semua menghadapi yang namanya ujian iman. Kenapa demikian? Karena di tengah-tengah suasana pandemi, di tengah-tengah suasana yang susah, yang sulit hari-hari ini, kita harus tetap punya iman yang tangguh, iman yang utuh, iman yang kuat, sehingga kita akan teruji iman kita. Sebab apa? Ketika anak manusia datang yang kedua kalinya kelak, dia tidak pernah tanya seberapa lama engkau menjadi orang Kristen. Dia juga enggak akan mempertanyakan seberapa aktif engkau di gereja, atau mungkin jabatanmu apa di sebuah gereja, atau bahkan di sebuah sinode. Tapi yang dia cari, apakah ada iman di hati kita? Apakah masih ada iman ada dalam kehidupan kita? Nah, oleh sebab itulah ketika saya dapat tugas untuk sampaikan pesan firman Tuhan pada saat sekarang ini, ada satu hal yang ada di dada saya tentang ujian iman. Karena sebelumnya ada satu ayat yang saya ingin bagi kepada saudara semuanya untuk kita baca bersama-sama. Ayat ini berkata demikian: Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat ini adalah firman Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-11 berkata bahwa firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang disuruhkan akan terjadi dalam kehidupan umatnya, asal percaya. Artinya bahwa ini firman
ketika kita baca, ketika kita renungkan, ini adalah salah satu daripada firman Tuhan yang menjanjikan akan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ayat ini berkata bahwa Tuhan sendiri yang akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kepala bicara tentang otoritas. Kepala pemimpin bicara tentang sebuah penentu pengaruh dalam sebuah komunitas di mana Tuhan tempatkan kita. Nah, artinya bahwa dalam situasi apapun Tuhan berjanji akan memberikan otoritas kuasanya dalam kehidupan kita untuk melengkapi kita menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pun juga akan berikan kepada kita satu hal hikmat Allah untuk kita bisa mengambil keputusan demi keputusan di dalamnya. Lalu kemudian yang kedua, ayat ini juga berkata bahwa engkau akan tetap naik dan bukan turun. Artinya bahwa dalam situasi apapun, kalau sekarang ini situasi pandemi yang serba susah, serba sulit, Tuhan tetap berjanji akan mengangkat kita naik dan tidak menjadi turun. Saya diberkati oleh khotbahnya Pak Yosi bulan yang lalu. Pak Yosi singgung tentang sebuah tentang kedewasaan rohani seseorang. Itu akan membawa seseorang itu menikmati kemuliaan demi kemuliaan. Dikasih contoh pada waktu itu tentang Simon Petrus. Simon Petrus yang pada awalnya adalah seorang nelayan, dia punya pekerjaan setiap hari mencari ikan untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Lalu kemudian ketika berjumpa dengan Yesus, Simon Petrus yang penjala ikan itu diubah menjadi penjala manusia. Dan Simon Petrus meresponi akan panggilan itu. Nah, ketika Simon Petrus menjadi seorang penjala manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia nggak perlu lagi untuk menjala ikan. Semuanya terpenuhi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itulah kita sebagai umat Tuhan, ketika kita mau dipanggil Tuhan untuk naik lagi kedewasaan rohani kita, mari kita responi dengan baik. Nah, lalu kemudian tingkat berikutnya ketika Yesus sebelum naik ke surga, Simon Petrus ditanya, "Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain?" Katanya, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau lebih daripada yang lain." Jawab Yesus adalah, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya Simon dipanggil untuk naik lagi level kedewasaan rohaninya supaya dia merawat, menggembalakan yang namanya kawanan domba yang Tuhan percayakan kepada dia. Lalu kemudian kita tahu bahwa Simon Petrus begitu luar biasa. Ketika dia berkhotbah pun 3.000 jiwa dimenangkan, bertobat di sana. Bahkan ketika dia mau masuk pintu gerbang bait Allah, di sana ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya mengalami mujizat kesembuhan. Dia bisa berdiri, dia bisa berjalan, dia bisa melompat-lompat karena kuasa Tuhan yang mengalir melewati Simon Petrus pada waktu itu. Cuma si Tuhan, Allah yang sama pun akan memberikan satu kemuliaan demi kemuliaan. Kita diangkat naik oleh Tuhan ketika level rohani kita pun juga akan menuju kedewasaan rohani yang naik lagi. Kasih Tuhan, ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Walaupun situasi sepertinya nggak mungkin kita akan diangkat naik pada situasi pandemi sekarang ini, tapi saya percaya bahwa asal kita percaya dengan iman kita, maka itu akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Terima kasih Tuhan. Nah, sebelum saya bahas lebih panjang tentang ujian iman ini, saya ajak saudara memahami tentang pengertian iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya iman ini merupakan satu dasar kita dari pengharapan yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian bukti dari segala sesuatu yang secara kasat mata belum terlihat. Artinya pengharapan kita taruh di atas iman kita.
itu walaupun sekarang belum terlihat, itu akan terbukti nyata dalam kehidupan kita. Atau dengan bahasa sederhananya adalah, iman adalah sesuatu yang kita bisa pakai untuk menarik dari yang tidak kelihatan menjadi nyata kelihatan. Dari dimensi roh menjadi dimensi kehidupan nyata kehidupan kita. Sehingga ketika kita menangkap firman Tuhan, kita percaya bahwa itu akan digenapi, kita ambil melewati iman, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Asal percaya saja dan tidak bimbang, itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Lalu yang berikutnya tentang iman, kita harus tahu bahwa iman itu harus diperjuangkan. Sebab iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Artinya ketika kita ini rindu memiliki iman, bertumbuh di dalamnya, maka kita harus mengkonsumsi sebanyak-banyaknya yang namanya firman. Kita renungkan, kata Mazmur berkata, kita renungkan firman itu siang dan malam, sehingga bisa menjadi darah dan daging dalam kehidupan kita. Iman harus diperjuangkan karena iman itu harus dipelihara. Firman Tuhan berkata, Yesus mengajar kepada murid-muridnya, kalau engkau punya iman sebiji sesawi saja, maka kalau engkau berkata, hei gunung minggirlah, maka gunung itu akan minggir. Iman sebiji sesawi Yesus ajarkan pada waktu itu. Yesus bukan sedang mengajar tentang dimensi iman yang sebesar biji sesawi yang kecil itu, tapi mengajarkan tentang potensi iman yang walaupun dia kecil tapi berpotensi menjadi benih yang akhirnya bisa bertumbuh menjadi sebatang pohon, yang akhirnya bisa bertumbuh menjadi besar. Artinya bahwa iman harus diperjuangkan, iman harus dirawat, iman harus dipelihara, sehingga tidak akan mengalami yang namanya gagal dalam iman kita. Lalu kasih Tuhan, kalau kita perhatikan bagaimana kita bisa tahu kadar iman kita. Iman kita kuatkah? Iman kita lemahkah? Atau masihkah ada iman di hati kita? Seberapa besar iman yang kita miliki hari-hari ini, itu akan terlihat ketika kita ini sedang masuk dalam ujian iman. Kapan itu ujian iman boleh ada? Yaitu ketika kita ini sedang punya persoalan. Ketika persoalan menghimpit hidup kita, itulah waktunya kita ini sedang mengerjakan yang namanya ujian iman. Seberapa tangguh iman kita, seberapa kuat iman kita, atau mungkin seberapa lemah iman kita. Itu akan terlihat ketika kita punya persoalan, ketika kita punya pergumulan, ketika kita sedang menghadapi yang namanya penderitaan dalam kehidupan ini. Lalu kemudian ujian iman itu terlihat ketika antara firman dan kenyataan berbeda. Firman Tuhan berkata bahwa aku datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Tapi faktanya kok sulit, kok susah, kok berat, kok kurang hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Jangan khawatir, lebih percayai firman daripada kenyataan yang ada. Sebab Rasul Paulus berkata, hidup kita ini hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena percaya. Yang paham katakan amin. Oleh sebab itulah, hari-hari ini ketika kita menghadapi situasi pandemi, inilah waktunya kita akan diuji iman kita. Seberapa besar, seberapa tangguh iman kita, atau mungkin iman kita sedang mengalami penurunan, atau mungkin iman kita sedang diuji lewat persoalan di mana faktanya tidak sama dengan firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Tapi percayai firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan kosong. Firman Tuhan akan terjadi seperti yang disuruhkan oleh Tuhan sendiri. Yang selanjutnya, ketika kita mengalami jalan buntu, itulah waktunya Tuhan akan menguji iman kita. Kita mungkin sudah berusaha, kita sudah berjuang, tapi sepertinya kok tidak ada jalan keluar. Sepertinya semua pintu tertutup untuk kita, nggak ada jalan keluar, jalan buntu. Saya ingat satu pujian yang berkata, Dia buka jalan saat tiada jalan,
dengan ajaib dan kuasa-Nya dibukanya jalanku. Artinya Tuhan sanggup membuka jalan ketika kita menghadapi jalan buntu, asal percaya saja. Tapi kalau kita ragu, kita bimbang akan kuasa Tuhan, itu juga gak akan terjadi. Kalau Tuhan sendiri akan sudah membukakan pintu-pintu buat kita, gak ada kuasa lain yang sanggup menutupnya. Terima kasih Tuhan. Yang berikutnya, ketika kemustahilan ada di depan mata kita, sering kita menghadapi hal-hal yang enggak masuk akal. Mana mungkin semua kebutuhanku bisa terpenuhi? Mana mungkin omsetku bisa naik hari-hari ini? Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun dalam suasana pandemi, Tuhan selalu sanggup untuk bisa memberkati engkau dengan caranya yang ajaib, membukakan pintu-pintu terbuka buat engkau dengan caranya yang ajaib. Ketika kemustahilan ada di depan mata kita, itulah waktunya imanmu sedang diuji. Imanmu akan muncul seperti emas. Oleh sebab itulah, mari kita sadari bahwa yang namanya iman itu harus diperjuangkan. Iman itu harus teruji dengan baik. Terima kasih Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi satu kenyataan yang berbeda dengan firman Tuhan, kita harus sadari bahwa percayai firman lebih daripada yang lain. Kasih Tuhan, ada beberapa hal yang saya rindu bagi kepada saudara pada saat sekarang ini, tentang bagaimana di tengah-tengah ujian iman kita hari-hari ini, kita akan bisa lulus, kita akan bisa menang. Karena kalau kita gagal, maka kita akan kandas iman kita. Kita akan gugur iman kita. Kita akan makin melemah iman kita. Nah, oleh sebab itulah ada beberapa hal yang saya ingin bagi kepada saudara. Sebab apa yang namanya iman itu harus dilakukan. Iman tanpa perbuatan mati. Artinya kita harus melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Kita mengerjakan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagiannya. Terima kasih Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa menghambat kita ini mengalami kemenangan dalam ujian iman. Yang pertama, yaitu cara pandang. Cara pandang kita itu sangat menentukan di dalam ujian iman kita. Mata adalah pelita tubuh. Jika mata ini baik, maka teranglah seluruh tubuh. Tapi kalau mata ini jahat, gelaplah seluruh tubuh kita. Terima kasih Tuhan. Cara pandang kita ini melewati mata rohani kita. Kita harus memiliki cara pandang yang baik, cara pandang yang benar, sesuai dengan cara pandang Allah di dalam kehidupan kita. Sebab Allah punya rencana yang indah, Allah punya rencana yang sempurna dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Cara pandang yang bagaimana? Kita tentu ingat tentang peristiwa yang sangat familiar sekali ketika Musa memimpin umat Israel untuk bisa memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dipilihnya 12 orang untuk mewakili daripada 12 suku, untuk bisa survei lokasi, untuk bisa melihat keadaan yang ada. Sekembalinya mereka pulang dari survei lokasi, dari 12 orang ini ada dua kelompok. Kelompok yang mayoritas berkata, iya benar, tanah perjanjian, tanah Kanaan adalah luar biasa, berlimpah susu dan madu, hasilnya luar biasa. Tapi sayangnya orangnya itu besar-besar, orangnya raksasa. Kalau kita dibandingkan dengan mereka, itu seperti kita ini belalang, kecil banget, nggak ada artinya. Terima kasih Tuhan. Nah, ini adalah pendapat yang pertama, cara pandang yang pertama dari mayoritas yang ada. Nah, cara pandang yang kedua, hanya dua orang, minoritas. Dia melihat bahwa faktanya memang demikian. Faktanya memang penduduknya raksasa. Tapi kita punya Allah yang luar biasa. Kalau kita bersama dengan Allah, nggak ada sesuatu yang kita perlu takutkan, nggak ada sesuatu yang perlu kita gentarkan.
Sehingga kalau kita masuk ke sana pasti menang, karena Tuhan akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Pujiannya sangat memberkati saya. Saya pun juga enggak janjian dengan Bu Hana, lebih daripada pemenang. Syukur Tuhan, karena memang itulah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ketika kita bersama dengan Tuhan, enggak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Lalu kemudian cara pandang yang kedua, tentang cara pandang Daud menghadapi raksasa Goliat. Minggu yang lalu saya diberkati luar biasa dari khotbahnya Pak Gembala, mengupas tuntas tentang Daud dan Goliat ini. Syukur Tuhan, umat Israel ketika menghadapi tantangan orang Filistin yang dikirimnya wakilnya seorang raksasa bernama Goliat, mereka melihat raksasa begitu besar, mereka melihat postur yang begitu luar biasa, enggak sebanding dengan posturnya mereka. Lalu ciutlah hati mereka, lalu gentarlah mereka semuanya ketakutan. Ketika waktu mereka ketakutan, tampillah seorang pahlawan bernama Daud. Saya suka nama Daud, tapi Daud rodok deso, agak desa, lebih suka David jangan situ. Dan saya percaya David akan membawa keberuntungan dalam kehidupan saya. Sehingga ketika saya dibaptis, saya minta nama David. Syukur Tuhan. Nah, ketika Daud datang di medan pertempuran, dia percaya bahwa punya pengalaman yang luar biasa pada masa lalunya. Ketika dia menghadapi beruang, ketika menghadapi singa, ketika mereka mau memangsa kambing domba peliharaannya, maka Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kecakapan, Tuhan memberikan kemampuan untuk melawan singa dan beruang itu, dan bisa dikalahkannya. Kekuatan itu ada dalam dirinya ketika Tuhan menyertainya. Oleh sebab itu ketika dia menghadapi Goliat, dia enggak gentar, dia enggak takut sedikit pun. Dihadapinya, diserangnya, dan menanglah. Kita semua tahu hasilnya sangat luar biasa. Syukur Tuhan. Ada satu ayat yang rindu kita semua lihat di sana. Ayat ini berkata demikian: dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini sungguh sangat memberkati saya secara pribadi. Kenapa? Karena ayat ini berkata dengan sangat jelas bahwa di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, kata Tuhan. Batu karang yang sungguh adalah Yesus Kristus namanya. Nah, ketika sebuah jemaat didirikan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, maka alam maut tidak akan menguasainya. Asal percaya. Maksudnya enggak ada kematian di dalam umat yang percaya. Sekalipun mungkin usahamu hampir nyaris tenggelam, umat Tuhan gak ada matinya, sebab alam maut tidak akan menguasainya. Syukur Tuhan, walaupun mungkin keuanganmu sudah menipis, tapi percaya alam maut tidak akan menguasainya, engkau akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ayat yang ke-19 yang saya ingin bagi kepada saudara sekarang ini. Ayat ini berkata demikian: kepadamu, hai umat Tuhan, kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi kepada kita semua diberikan kunci kerajaan surga nih. Setiap orang yang percaya dan memegang kunci kerajaan surga, ayat ini berkata, apa yang kau ikat di sini di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Ketika saya merenungkan ayat ini, apa sih pesan yang sederhana yang kita bisa tangkap dari ayat 19 ini? Ternyata Tuhan ingatkan bahwa surga itu support atas kita ketika kita pegang kunci kerajaan surga. Di mana kita bisa pegang kunci kerajaan surga ketika kita ada
di dalam Kristus Yesus Tuhan, batu karang yang teguh itu. Artinya Tuhan akan support kita, surga akan support kita, surga akan dukung kita, surga akan backup kita. Apa yang kita kerjakan di sini, surga akan setuju. Aku akan dukung kamu. Terima kasih Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini engkau sedang berjuang untuk usahamu yang mungkin sedang menurun, engkau berjuang untuk bisa memajukan usahamu, apa yang engkau kerjakan di dunia ini, surga berkata, akan bantu engkau untuk bisa menaikkan omsetmu lebih lagi. Walaupun secara manusia nggak masuk akal, nggak mungkin masa pandemi omset bisa naik, nggak mungkin. Justru saat nggak mungkin inilah karya Allah akan ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Yang pertama tentang cara pandang. Cara pandang kita harus benar supaya kita ini nggak salah dalam ujian iman. Sebab kalau kita ini punya cara pandang yang salah, maka kita akan gagal dalam ujian iman. Kita akan kalah dalam ujian iman, sehingga kita akan mengalami sesuatu yang kurang baik dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, kemalasan. Terima kasih Tuhan. Ayatnya berkata demikian. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Artinya bahwa Tuhan rindu kita ini menjadi orang yang rajin. Sebab ketika kita ini malas, maka itu tidak bisa menjadi saksi bagi dunia. Terima kasih Tuhan. Sering kita ini orang Kristen cuman mengandalkan doa, tapi nggak mau berusaha, malas melakukannya. Saya ingat tentang Matius pasal 7 dan ke-7 berkata bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapatkannya, ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Itu ayat tidak sesederhana itu. Pengertian yang benar adalah mintalah dan terus minta, maka akan diberikannya kepadamu. Carilah dan terus mencari, maka engkau akan bisa mendapatkannya. Ketoklah dan terus mengetuk, pintu itu akan dibukakan bagimu. Artinya Tuhan ingin kita ini melakukan dengan rajin apa yang kita harus kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kemalasan akan mendatangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Kemalasan itu ketika kita ini menunda melakukan apa yang harus kita lakukan. Mungkin ketika kita ini dihadapkan pada pekerjaan, biasanya nih itu sangat lazim sekali dunia mahasiswa ketika dapatkan satu tugas untuk bisa dikerjakan, selalu berpikir, waktunya masih lama, besok saja. Akhirnya ketika sedang menghadapi deadline, syarat untuk memaju ujian itu harus selesai, yang namanya tugas-tugas itu harus dikumpulkan, maka akhirnya wayangan, harus lembur-lembur untuk bisa menyelesaikannya, dan hasilnya pun juga nggak maksimal. Menunda pekerjaan adalah kebiasaan manusia, karena dasar manusia adalah malas. Tapi kita sadari bahwa mengerjakan dengan secepat-cepatnya itu adalah hal yang terbaik untuk kita bisa menang dalam ujian iman kita. Kurang bertekun, mudah menyerah. Mungkin kita sudah mengerjakan sesuatu, tapi ketika kita dihadapkan pada satu hambatan, dihadapkan pada satu kesulitan di depan kita, rasanya kita mulai give up, menyerah. Rasanya kita gampang menyerah ketika kita menghadapi kesulitan yang menghadang dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita ini bertekun, tidak mudah menyerah. Sebab apa? Tuhan menyertai kita, sebab Allah di pihak kita, sebab surga membackup kita, surga mendukung kita, sehingga kita harus tunjukkan bahwa kita harus menjadi orang yang pantang menyerah. Kesulitan boleh ada, tapi kalau Tuhan di pihak kita, pasti kita akan bisa melewatinya dengan baik. Yang ketiga, kemalasan itu sering kita ini menghadapi yang namanya batasan semu. Kita nggak berani melewati batasan semu. Apa sih batasan semu itu? Sering ketika kita dihadapkan pada satu pekerjaan begitu, ketika kita ini masih muda, kita berkata, jangan akulah, aku nggak mampu karena aku masih muda, belum berpengalaman, belum cukup kecakapanku, itu yang senior dulu aja. Terima kasih Tuhan.
Ini batasan semu. Sebenarnya ketika sudah ditunjuk oleh seseorang untuk bisa mengerjakan sesuatu, itu adalah rencana Tuhan untuk engkau boleh mengalami kemajuan dalam hidupmu. Tapi sering kita ini tidak berani menghadapi yang namanya batasan semu. Batasan semu yang lain ketika kita ini mungkin sudah tua, Tuhan, sudah usianya sudah umur, lalu kemudian dihadapkan satu pekerjaan, dia berkata begini, dia berkata bahwa aku sudah gak segesit dulu, aku tidak sekuat dulu, aku tidak setangguh dulu. Kasih ada anak muda itu loh, yang mereka lebih kuat, mereka lebih pintar, mereka lebih cakap daripada aku yang sudah tua. Tuhan, batasan semu ini harus kita tanggulangi dengan baik. Kita harus berani melewatinya. Kenapa? Karena setiap tugas yang diberikan buat kita, Tuhan pasti menyertai. Sekalipun kita sudah usia, tapi percaya Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kekuatan, sehingga batasan semu bisa kita lewati. Sekalipun kita muda, belum banyak pengalaman, tapi kalau asal engkau mau menikmati, menerima tugas itu, maka engkau akan diberikan kemampuan, diberikan kecakapan. Ketika seseorang diajak pelayanan, biasanya jangan aku, yang lainnya saja. Tuhan, aku belum punya pengalaman, aku masih muda. Saudara, kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Nah, oleh sebab itulah, setiap kali kesempatan engkau diberikan satu tugas tanggung jawab, responi dengan baik, lewati yang namanya batasan semu yang ada dalam kehidupan kita. Dua hal kita sudah pelajari pada saat sekarang ini. Bagaimana kita bisa menghadapi yang namanya ujian iman dengan baik ketika kita ini punya cara pandang yang baik, cara pandang yang benar. Sebab mata adalah pelita tubuh, mata hati kita pelita kehidupan kita. Yang kedua tentang kemalasan. Sering kita ini malas melakukan sesuatu, sering kita ini menunda pekerjaan, sering kita ini punya batasan semu yang kita nggak berani untuk bisa melewatinya. Tuhan, yang ketiga atau yang terakhir adalah menolak perkara kecil. Maksud saya di sini adalah tidak setia dalam perkara yang kecil. Tuhan, cerita yang sangat populer sekali ketika seorang tuan mau meninggalkan, mau pergi ke satu tempat, dia panggil hamba-hambanya, yang satu diberi 1 talenta, yang berikutnya diberi 2 talenta, yang berikutnya dikasih 5 talenta. Sepulangnya tuan itu datang meminta pertanggungjawaban dari para hambanya ini. Yang 2 dan yang 5 talenta diberikan kepercayaan itu bisa mengembalikan, bisa mengembangkan. Yang 2 talenta nambah 2 talenta, yang 5 talenta nambah 5 talenta. Bisa bertanggung jawab. Tapi yang diberikan kepercayaan 1 talenta, dia nggak setia dalam perkara yang kecil. Dia punya cara pandang yang kurang baik. Dia berpikir bahwa tuannya ini jahat. Tuhan. Nah, oleh sebab itulah ketika kita ini dihadapkan pada satu perkara yang kecil, jangan kita ini menyia-nyiakan kesempatan itu. Kita syukuri kesempatan sekecil apapun. Tuhan, ketika awal-awal saya pelayanan, saya ini bukan dari lulusan teologi. Saya ini nggak ngerti di dalam pendalaman Alkitab, tapi dibimbing oleh Pak Gembala. Ketika Pak Gembala kasih tugas untuk khotbah doa pagi, Tuhan, khotbah doa pagi itu yang datang nggak seberapa. Coba kalau waktu itu saya nggak menangkap satu tugas yang mungkin sederhana, yang kecil ini, maka saya nggak akan bisa mengalami yang namanya pertumbuhan. Melewati khotbah doa pagi, saya bisa bertumbuh. Dari doa pagi, doa puasa, doa malam, ibadah raya, Tuhan, bisa bertumbuh karena apa? Perkara yang kecil, yang sederhana. Khotbah di FA cuma 10 orang, 15 orang. Tuhan, tapi lewat itulah Tuhan berikan satu tantangan buat kita. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar dalam kehidupan kita. Saudara, sering kita ini fokus melihat apa yang tidak ada dalam genggaman kita. Kita melihat itu yang di luar, yang jauh, yang sana.
Sehingga ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di halaman sendiri. Kasih Tuhan, kenapa? Karena tidak bisa mensyukuri berkat yang kecil yang Tuhan mungkin sederhana berikan kepada kita. Sehingga kita melihatnya, kok enggak seperti itu, kok enggak seperti sana, kok enggak seperti yang lainnya, kok berkatku cuman kecil aja. Kasih Tuhan, syukuri, nikmati apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Sebab di dalam pengucapan syukur ada kuasa pelipat kali gandaan di sana. Kasih Tuhan, ketika Yesus sebelum memberi makan 5.000 orang lebih pada waktu itu, murid-murid disuruh mencari ada berapa yang ada padamu. Seadanya yang ada padamu bawa ke sini. Ada 5 roti, 2 ekor ikan. Alkitab kita menuliskan, ketika Yesus menerima 5 roti 2 ekor ikan, lalu dia menengadah ke atas mengucap syukur kepada Bapa di surga. Lalu dipecah-pecahkannya dan 5.000 orang lebih makan kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Dari mana? Pengucapan syukur. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita nikmati hari-hari ini, yuk kita bersyukur. Mungkin belum seperti mimpi kita, mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tapi syukuri, di situ akan ada kuasa pelipat kali gandaan. Kasih Tuhan, tidak menghargai namanya kesempatan. Kesempatan dibuang begitu saja. Kenapa? Karena nggak bisa bersyukur, nggak bisa melihat perkara yang kecil, nggak bertekun dalam perkara yang kecil. Nah, oleh sebab itulah renungan pada saat sekarang ini sederhana sekali. Saya mengajak saudara lebih percayai firman daripada fakta nyata kehidupan hari-hari ini yang sedang ada dalam kehidupan kita. Suasana pandemi, suasana nggak mudah, suasana sulit, penuh pergumulan. Justru inilah tantangan. Iman kita teruji. Kita akan menang menghadapi ujian iman ini, atau kita akan kalah menghadapi ujian iman ini. Yang pertama itu tergantung daripada cara pandangmu. Yang kedua tergantung daripada kerajinanmu. Ketika engkau mau rajin, kalau engkau mau bertanggung jawab atas tugas berkat yang Tuhan percayakan kepada engkau miliki, walaupun perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar daripada sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya minta pemain musik akan naik ke atas mimbar. Kalau tadi yang ketiga ini merupakan yang terakhir, saya punya satu pesan yang paling akhir buat saudara, sambil menunggu pemain musik untuk mempersiapkan diri. Apa pesan yang paling akhir yang pasti Tuhan akan berikan dalam kehidupan saudara? Yaitu Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Mari kita meteraikan firman Tuhan pada saat sekarang ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan sama-sama, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Senang hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu
sembah Dia. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu pada saat sekarang ini. Firman-Mu mengingatkan kami akan hari-hari ini yang suasana serba sulit, suasana serba susah. Banyak yang terdampak dari pandemi corona. Namun kami percaya inilah waktunya kami akan menghadapi yang namanya ujian iman. Iman akan terlihat ketika ada ujian iman itu. Serba besar, seberapa tangguh iman kita. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Bila firman-Mu akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Bapa, izinkan hamba-Mu pada saat sekarang ini berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara pasti saya nggak tahu bagaimana keadaanmu hari-hari ini. Tapi yang saya tahu bahwa mata Tuhan memandang kepada kehidupanmu. Dan Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia selalu ada buat engkau. Bapa, hamba-Mu berdoa buat mereka yang ada di rumah masing-masing. Atau mungkin kalau ada yang di rumah sakit yang sedang mengalami isolasi, Bapa, dalam nama Yesus sembuhkan mereka, jamah mereka, izinkan mereka menang dalam menghadapi ujian iman hari-hari ini. Kami percaya bilur-bilur darah Yesus sudah menyembuhkan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang kesulitan keuangan, mari Bapa yang baik, Engkau Allah yang menyediakan, Allah yang memberkati. Sebagaimana janji-Mu, Engkau datang memberikan hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Tuhan, jamah mereka, berkati mereka Tuhan dalam suasana pandemi. Mungkin secara manusia enggak mungkin, secara manusia mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau bisa memberkati mereka. Dengan cara dan ajaib Engkau akan membukakan pintu-pintu terbuka buat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara mereka yang sedang butuh pekerjaan, mari Bapa berikan pekerjaan yang terbaik buat mereka sehingga mereka bisa punya pengalaman ditolong oleh Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang di rumah sedang punya beban berat, mari Bapa yang baik, sebagaimana janji-Mu, marilah kepadaku Engkau yang letih lesu dan beban berat. Datang kepadaku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mereka sudah menghampiri Engkau pada saat sekarang ini ya Tuhan. Mari Engkau lepaskan beban berat mereka, sehingga mereka boleh menikmati keajaiban Tuhan. Mereka boleh menikmati kelegaan dalam hidup ini. Apapun pergumulan mereka masing-masing di rumah ya Tuhan, hamba-Mu enggak tahu, tapi Engkau mengerti persis sampai dasar hati mereka. Jamah, tolong mereka, nyatakan mujizat membuat mereka. Bahkan mereka akan menang dalam menghadapi ujian iman hari-hari ini. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Bahkan mereka bisa menjadi saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat luas ini ya Tuhan. Makasih Bapa, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Mengikuti
berkati yang melayani pada saat ini Tuhan. Berkati di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa penyertaan dan pengurapan-Mu akan semakin dinyatakan di dalam kehidupan mereka, sehingga pada saat mereka melayani di kemudian hari ada banyak berkat dan impartasi yang lebih dahsyat lagi akan mengalir dan memberkati setiap jemaat-jemaat. Saat ini berkati juga kami yang mengikuti ibadah online live streaming. Pada saat ini Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap hati yang tertuju kepadamu, umat-umat-Mu yang mencari wajah-Mu. Kami percaya bahwa penyertaan dan tangan-Mu yang kuat akan terus ada memegang kami. Kau sembuhkan saat ini yang sedang sakit. Engkau pulihkan kami yang sedang di dalam keterpurukan. Engkau berkati kami saat kami membutuhkan dengan berkat yang berlipat-lipat kali ganda. Saat ini Kau juga melihat setiap tangan-tangan yang sudah mengembalikan segala persembahan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Tuhan yang sanggup untuk memberkati kami. Pada saat ini bukakan tingkap-tingkap langit dan kami melihat Engkau sedang mencurahkan berkat atas kami semua. Berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senantiasa ada dalam hidup kami saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.